Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rahul Bukhari. Ala hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin ashabati wa tabi'in wa ashabat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil wal a'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhadir bin Hamzah Ad-Dari, summa ila Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, summa ila Syekh Wahab Hasbullah, summa ila Syekh Bisri Sansuri. Agamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'na bihim wa bi ulumihi wa barakatihi fi darain, amin. Wa biniyati sahlah li fahmi hadal kitabi wal amali bih syai'ul lillahi lahum wal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi adadi kulli da'in wa dawa, bi adadi kulli da'in wa dawa, bi adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta hamta. Wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanukri'uka fala tansa. Wa qulta wa 'allamal adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa qulta wa 'allamal sana ma lam ya'lam. Wa qulta fa fahamna Sulaiman. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man tabi'i alaina kama hafizta alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita sekarang fikih tentang yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yunkidul wudu'a khamsatu asya'a. Ini pasal, dan yang dapat membatalkan wudu itu ada 5 macam. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kelamin depan dan kelamin belakang.
Nah itu batal. Apapun yang keluar dari kelamin kita yang depan ataupun kelamin kita yang belakang itu dapat membatalkan wudu. Apakah itu yang keluarnya yang biasa ataupun yang tidak biasa? Kalau yang biasa apa? Dari kelamin depan, pipis ya, air kecil, buang air kecil, itu yang biasa. Kalau yang tidak biasa, benar. nah bisa seperti itu ya. Nah itu membatalkan wudu, ya membatalkan wudu. Atau mungkin keluar apa tuh yang kencing batu, keluar batu ya. Nah itu juga bisa membatalkan wudu, ya bisa membatalkan wudu. Jadi yang keluarnya itu bendanya baik yang biasa ataupun yang tidak biasa. Terus orangnya yang masih hidup, berarti kalau mayit batal gak? Enggak, karena udah mati ya, karena udah mati. Jadi yang batal itu kalau yang punya wudu orangnya masih hidup. Terus si orang tersebut pun jelas jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau tidak jelas jenis kelaminnya, mana gini, khunsa itu kan bahasanya kalau diterjemahkan mungkin banci lah atau bencong gitu ya. Nah ini dalam istilah fikih khunsa itu ada dua, ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Ya ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Kalau khunsa muskil, khunsa atau banci atau sebetulnya sih khunsa itu terjemahannya kalau secara fikih orang yang terlahir jenis kelaminnya ada dua. Ya ganda. Jadi ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan ya. Nah itu khunsa. Nah orang yang terlahir ada dua jenis kelamin, depan dan belakang, kelamin laki-laki dan kelamin bukan depan belakang, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan maksudnya ya, bukan depan belakang, bukan. Jadi seseorang yang terlahir punya dua kelamin depan, ya punya dua kelamin depan. Nah orang seperti ini apabila bisa diperkirakan kecenderungannya, ya bisa diperkirakan kecenderungannya apakah dia itu ke laki-laki atau ke perempuan, itu berarti disebutnya udah jelas, ya disebutnya udah jelas kalau begitu. Nah itu namanya dalam istilah fikih disebut dengan khunsa ghairu muskil. Ya. Jadi kalau khunsa itu pengertiannya apa? Seseorang yang terlahir punya dua kelamin depan, ya. Punya dua kelamin depan, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, punya dua tuh. Terus itu terbagi dua, ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Khunsa ghairu muskil yang bisa diketahui kecenderungannya, apakah kecenderungannya itu ke laki-laki atau perempuan. Nah ini namanya khunsa ghairu muskil. Berarti kalau begini jelas, ya kalau begini jelas. Umpama dia kecenderungannya laki-laki, ya udah berarti yang digunakan kelaminnya yang laki-laki. Dia punya wudu, ya dia punya wudu tapi keluar dari kelamin perempuannya, nggak batal karena dia sudah ditetapkan sebagai laki-laki. Nah ini berarti udah jelas. Atau sebaliknya dia udah ditetapkan sebagai perempuan, dia punya wudu tapi yang keluar dari kelamin laki-lakinya, nggak batal karena sudah ditetapkan perempuan. Nah, itu namanya khunsa ghairu muskil.
Sedangkan khunsa muskil, nah khunsa muskil yang tidak bisa diperkirakan ini dia laki-laki apa perempuan. Nah, ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa nih. Ya, ini nggak bisa. Maka kalau kasusnya buat dia yang khunsa muskil, dia itu dibilang batal wudunya harus dua-duanya keluar. Ya, harus dua-duanya keluar. Itu. Paham? Ya. Jadi kalau seseorang terlahir punya dua kelamin depan, tapi susah untuk dipastikan dia kecenderungannya laki-laki atau perempuan, susah nih ya, susah. Terus dia wudu, terus dia pipis dari kelamin laki-lakinya, nggak batal, harus dari duanya keluar baru batal. Berbarengan itu ya Ki? Bener. Ya, harus dua-duanya keluarnya. Kalau nggak dua-duanya nggak batal. Kalau keluar dua-duanya baru batal. Ada juga. Ada, dia tadinya ikut bola voli putri. Itu dia kan bagus, sekarang jadi atlet. Serem juga tuh. Iya. Makanya keluar kalau laki gitu perempuan. Jadi kalau jadi laki-laki yang rumahnya kempes berarti ya. Iya. Betul kali Pak Dukras. Nyambung juga Bapak. Lebih dulu lah pengalamannya ya Pak ya. Nah, jadi yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluar dari kelamin depan dan belakang. Yang keluar baik yang biasa ataupun tidak biasa, baik itu suci ataupun najis ya, baik itu suci ataupun najis. Terus si orangnya, si pelakunya harus masih hidup. Ya, harus masih hidup. Terus jenis kelaminnya harus jelas. Selain daripada itu berarti nggak batal, seperti mayit ya. Kan mayit habis dimandiin biasanya diwuduin ya. Jangan kasih wudhu sendiri, dia jangan. Kaget ya. Kaget. Lari dia itu semuanya. Pingsan. Nah, mayit diwuduin umpama pas mau dipasang kapan, ada yang keluar dari kelaminnya depan atau belakang, itu nggak batal. Begitu juga kalau dia disentuh, nggak batal, ya, nggak batal. Disentuh pun dia nggak batal. Ketika disentuh yang batal bukan mayitnya, Malah orang yang nyentuh. Ya, jadi sebetulnya nggak usah khawatir bahwa kalau si mayit udah diwuduin, terus ada orang yang mau nyium, umpama karena katakan dia sepupu ya, saudara sepupu kan batal. Katakan dia saudara sepupu, umpama ya karena saudara lah, nggak ada apa-apa gitu, ya nggak batal, enggak. Ya, yang batal itu justru yang nyentuh gitu. Jadi kalau untuk mayit yang batal bukan si mayitnya tapi yang nyentuhnya. Jadi yang pengecualian nggak batal khunsa ya, khunsa itu orang yang terlahir memiliki dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, dia ada dua, ada yang bisa diperkirakan kecenderungannya ke laki-laki atau perempuan, maka dia batal. Tapi kalau tidak bisa diperkirakan kecenderungannya ke laki-laki atau perempuan, maka dia nggak batal kalau cuma keluarnya satu. Tapi kalau dua-duanya keluar baru batal. Terus pengecualian yang kedua mani. Ya, pengecualian yang kedua mani. Umpama seorang laki-laki dia habis wudu. Ya, habis wudu tiba-tiba mungkin dia kenapa kira-kira ya? Ada sisaan. Melihat sesuatu. Iya. Melihat sesuatu, lalu kemudian bisa mengeluarkan maniknya gitu ya.
Nah ini wudunya nggak batal, ya, wudunya nggak batal. Gitu. Wudunya nggak batal tapi wajib mandi, ya. Itu wudunya nggak batal tapi wajib mandi. Mandi hadas besar ya. Hah? Mandi hadas besar. Iya betul, mandi hadas besar. Ya. Tapi harus wudu lagi dong. Kenapa? Harus wudu lagi. Iya kalau mau sholat. Maksudnya wudu lagi gimana pertanyaannya nih? Kan tadi hadas besar. Mandi besar. Setidak-tidaknya kan megang semua. Oh, pas terus mau sholat habis mandi besar, mau sholat. Iya. Iya wudu lagi. Boleh kan sholat ya. Iya. Kalau nggak sholat nggak usah wudu lagi. Kalau enggak sholat mandi. Kalau enggak naik lagi. Naik lagi. Indo. Itu yang pertama tuh. Dua pengecualian yang nggak batal apa? Khunsa muskil sama mani, ya sama mani. Terus yang bikin batal yang keluar itu biasa ataupun tidak biasa, najis ataupun suci, ya najis ataupun suci. Terus si orangnya yang punya wudhu itu harus masih hidup. Terus jenis kelaminnya jelas, laki-laki atau perempuan. Selain daripada itu nggak batal, ya. Selain daripada itu nggak batal. Agak langka ya. Oh iya, langka banget dia. Betul langka banget. Terus yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Dua, dengan posisi yang tidak kuat, yang tidak tetap, yang tidak teguh, yang tidak tegak. Tidur tapi posisinya nggak tegak, nggak tetap bimak adihi, ya bimak adihi minal ardi, bimak adihi di bumi atau di lantai, ya di bumi atau di lantai. Nah maksudnya gini, selain duduk posisinya tegak begini, terus dua pantatnya itu nggak keangkat. Kalau dia duduknya begitu, tidur tuh nggak batal. Tapi kalau bukan begitu tidurnya batal. Gitu. Kalau tidurnya bukan begitu, batal. Kalau tidurnya begitu, nggak batal. Makanya orang yang lagi dengerin khutbah Jumat terus dia tidurnya begini aja sampai selesai melek, nggak apa-apa, langsung sholat, nggak batal. Karena dia duduknya tetap, ya. Iya, tidurnya tegak, duduknya teguh, duduknya tetap. Kecuali pas dia kaget pas bangun begini, nah ini berarti keangkat kan, salah satu pantatnya itu keangkat, akhirnya berarti pas lubang duburnya kan keangkat. Nah ketika itu batal. Kenapa? Keluar ya? Iya benar, sekalipun nggak keluar, tapi pasti ada berasa keluarnya pasti, karena mata itu merupakan talinya sampai ke pantat itu, ke lubang itu. Jadi ketika dia kaget begini, itu berarti terbuka pantat itu. Maka otomatis kemungkinan sih, tapi tetap batal sekalipun nggak keluar, tetap batal ya. Iya, tetap batal ya. Tidurnya batal gitu. Iya. Nah kalau dia duduknya nggak begitu, tidurnya nggak begitu tuh tidurnya, itu batal. Kalau tidurnya begitu nggak batal. Nah jadi yang batal itu tidur yang tidak tegak duduknya, ya, tidur yang tidak tetap duduknya, dua pantatnya itu dia nggak berubah gitu ya, itu nempel.
kecuali dia ke kanan, berarti kan kebuka. Nah ini batal. Atau ke depan kebuka juga, nah ini juga batal. Gitu ya. Kalau begitu keangkat nggak? Angkat dikit. Keangkat ya. Angkat. Berarti batal. Sampai dulu. Sampai ngejengkang ya. Kalau selenden gimana? Random di tembok. Oh, senderan tembok. Iya. Tegak. Iya. Yang dari tembok malah buka malah ini. Kalau kayak gitu batal apa kagak gitu? Kenapa? Senderan di tembok gitu. Iya, senderan di tembok. Kalau dia nggak senderan pasti jatuh nggak? Jatuh. Nah, iya berarti batal itu. Berarti sendernya batal kayaknya. Iya. Hilang akal siapa bos? Ntar. Sabar. Ntar. Ya ntar. Ntar dulu mbak. Sabar mbak. Iya, dia kalau pas lagi sholat Jumat kelihatan tidur kan miring di depan. Ya bete kalau Jumatan jangan nyender. Pak RT mah Indonesia banget ya dia. puasa. Indonesia Di pohon. Bukannya Anda. Indonesia banget. Bukannya Anda lari bisa Anda. Apalagi gua sampai ngengkang ya, Pak. Aduh. Nyender bawah pohon, ambil Pak. Lihat lagi. Terus kalau tidurnya berdiri itu juga sama. Ya. Tidurnya berdiri. Terus tidur di atas tengkoknya begini. Ya, berarti kan sekalipun katanya duduknya tetap begini, ya. Nah itu tetap batal ya. Tetap batal. Nyender ke tiang atau ke yang lain lah ya, seperti ke tembok ya. Kenapa? Karena kan dia begitu karena ada penopangnya. Kalau nggak ada penopang pasti nggak tegak dia pasti duduknya. Gitu. Ya kalau dia nyender kan jadi tegak terus. Iya. Ya agak bakalan batal-batal itu maksudnya ya. Tapi karena tegaknya tanpa ada bantuan gitu ya, tegak dengan sendirinya normal. Nah itu nggak batal gitu ya. Terus ada lagi. Oke, nggak ada lagi. Kita lanjut. Wasalisu zawalul akli. Wazawalul akli. Yang ketiga hilang akal. Bukan berarti otaknya nggak ada ya. Gila gitu. Apanya berarti? Fungsinya saat itu sedang tidak normal gitu ya. Fungsi akalnya tidak normal saat itu, maka jadi batal wudhunya. Bukan berarti dia otaknya nggak ada, bukan ya. Zawalul akli, hilang fungsi akalnya pada saat itu. Nah itu bisa disebabkan beberapa sebab, diantaranya bisukarin, mabok ya, sakit juga bisa, gila apalagi pingsan. Nah itu dia, itu juga bisa menjadikan hilang akal, maksudnya fungsi akalnya jadi hilang. Bahkan
kata Syekh Nawawi Banten di sini min tanawuli nahwi dawain. Ketika minum obat pun bisa, ya. Berarti mungkin ini obatnya bikin ngantuk kali ya. Kan orang kan kalau ngantuk jadi enggak apa? Berpikirnya nggak normal. Jadi sebagian fungsinya hilang. Nah, itu jadi batal. Jadi kalau umpama ada orang dia udah wudu, terus habis wudu dia mungkin minum obat, dia nggak ini sih umpama dia nggak melakukan hal yang lain lah gitu, yang batal-batal lain nggak dia lakukan, tapi terus dia bikin ngantuk gitu ya. Umpama dia duduk tetap, tapi karena dia habis minum obat, ya tidur ya, itu yang bikin batal bukan itu, tapi hilang akalnya ya. Karena hilang akalnya minum obat, jadi fungsi akalnya hilang sedikit gitu ya, nggak normal lah gitu. Nah itu jadi membatalkan wudu ya, Kalau sakit itu gimana gitu? Bisa dikatakan hilang akal gitu? Apa tuh? Atau pikirannya Kalau apa? nggak normal, sakit gitu? Iya, maksudnya di sini bukannya nggak normal gila, bukan. Iya. Pokoknya fungsi akalnya secara normal 100% tuh jadi nggak ada gitu. Bukan berarti jadi gila kayak orang gila, bukan. Stres bukan. Berarti kalau bengong juga Apalagi kalau dia mah. Apalagi kalau maksudnya sakit ini bisa masuk ke dalam epilepsi termasuk sakit? bisa, itu bisa juga, bisa. Karena itu bisa menghilangkan akal juga ya, fungsi akal ya. Kalau sakit epilepsi ya. Iya, ayan. Oh iya. Kalau bengong Kiai? Bengong. Iya bengong, pelangap gitu, Kiai kagak ada pikiran gitu. Iya, ngelamun, rasanya ngelamun. Kalau memang itu bisa menghilangkan fungsi akal ya sama aja sih. Kan yang penting kan zawalul akli. Fungsi akalnya ada yang hilang lah, baik setengah, sedikit, apalagi semua gitu ya. Gitu, bisa. Hah? Hilang seketika. Iya, bisa. Itu tetap batal juga. Itu tetap batal. Terus apa lagi? Kita sambil ini aja, sambil komunikasi aja. Ada lagi? Mungkin bisa kali ya, bengong jadi fungsi akal bisa hilang juga kali ya. Iya, ngeblank. Iya, Kiai. Soalnya saya pernah itu Kiai, waktu itu Iya. saking ngedropnya itu ya Kiai. Saya ke sawah gitu Kiai, tenangin pikiran. Akhirnya saya bengong di situ. Habis itu nggak lama ajan. Saya langsung sholat itu Kiai. Berarti saya dimafu itu Kiai, karena belum tahu. Belum tahu, iya. Sholatnya di sawah. Enggak, di musola dekat. Pernah itu saya Pak, ngerasain kayak gitu tuh. Iya, itu ngeblank. Capek berarti. Iya, tapi Iya, dari sawah langsung sholat, gak wudu dulu gitu. bagaimana tuh kalau dia kaget? Wajah petir. Kan gitu. Batal nggak sholatnya, wudunya kalau dikagetin? Tapi nggak kentut nggak? Emang bisa hilang nggak kalau begitu kaget? Hilangnya kalau kaget gede-gede. Emang bisa hilang fungsi akalnya? Kagetnya latah gitu. Iya, Ini begini kali Kiai ya. Kalau bisa hilang ya batal. Pas Pokoknya kalau lagi bisa hilang. tidur Kiai ya. Iya, terus. Begini duduk. Dikagetin. Kan keangkat gitu Kiai. Enggak mah dikagetin itu bisa ini enggak gitu, bagian dari bisa menghilangkan fungsi akal enggak gitu kali maksudnya. Kalau memang itu bisa menjadi bagian hilang fungsi akal ya batal. Kalau memang bisa menghilangkan. Kalau enggak ya enggak. Sekian detik kalau Kan kalau kan kaget situ kan tiba-tiba atau mendadak kan kita lagi sadar. Kecuali mungkin bengong kali tuh. Nah, bengongnya berarti yang batal. bisa menghilangkan fungsi akalnya. Iya. Algoy ridalika, banyak sih yang bisa menghilangkan fungsi akal, banyak, berarti intinya
hilang fungsi akalnya. Itu intinya itu. Masalah macamnya apa, jenisnya apa, ya itu berbeda-beda. Terus yang keempat, lamsur rajuli almar'atal ajnabiyata ghairal mahrami. Yang keempat, laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan asing yang bukan mahramnya. Nah, itu batal. Mau ngerasa enak, mau enggak, sengaja ataupun enggak, ya itu tetap batal. Ya itu tetap batal. Ya, itu yang mahram itu saya belum tahu jalur-jalurnya itu loh. Oh gini, kalau ke laki-laki berarti ibu, adik perempuan, kakak perempuan, Taman bibi gitu, bibi. iya, kakak ibu perempuan, Ibu, adik ibu perempuan, terus mertua perempuan. iya, itu juga benar. Perempuan mertua perempuan, ibu, adik, kakak, bibi, uwa, ya, Mertua. nenek, mertua. Nah di sini nih yang agak keselit deh. Kenapa tuh? Selitnya gini. Gimana? Itu mertua saya. Iya. Satu-satu udah cerai. Nggak apa-apa. Jadi gini, yang dimaksud mahram di sini adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu mahram yang diharamkan menikah untuk selama-lamanya. Bukan mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu mahram yang diharamkan nikah tapi sewaktu-waktu aja. Seperti kita menikahi perempuan adiknya. Ya, adiknya kita nikahi. Ya. Atau kakaknya kita nikahi, maka kita bersentuhan dengan kakak itu artinya batal, karena itu bukan mahram mu'abbad tapi mahram mu'aqqad. Jadi yang dimaksud mahram gak batal mahram mu'abbad. Iya, mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu haram menikah untuk selama-lamanya. Sekalipun kita udah umpama berpisah, umpama berpisahnya karena meninggal gitu ya. Nah itu sama mertua tetap nggak batal. Karena itu mahramnya haram mu'abbad. Sampai kapanpun nggak boleh menikah dengan mertua. Nggak ada bekas mertua ya berarti. Iya, bekas mertua. Bekas istri aja. Iya. Kalau Nah, sama itu nggak batal. Misalkan udah nikah ya gitu. Terus bini nyium tangan gitu gitu ke suaminya. Batal. Tetap batal gitu. Batal. Kan Justru udah dinikahin. justru karena menikah itu bukan mahram berarti. Iya. Astagfirullahaladzim. Bagus nanya sebelum nikah. Karena bisa dinikahin berarti batal ya gitu. Iya. Kalau sama bibi kayak Nah itu nggak batal. Kan haram menikah sama bibi. Bisa nikahin dulu. Ini kain mertua. Royok bisa. berarti sama sepupu boleh ya gitu. Sepupu batal, boleh nikah. Bisa nikah. Iya. Cuman bingung ntar manggilnya apa gitu. Nah jadi yang dimaksud mahram di sini mahram Mu'abbad. mu'abbad. Artinya mahram mu'abbad Haram diharamkan menikah untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Bukan mahram mu'aqqad. Ya, mahram mu'aqqad itu diharamkan nikah hanya sewaktu-waktu. Iya. Jadi kalau mahram mu'aqqad batal. Kalau mahram mu'abbad nggak batal. Nah, mahram mu'abbad itu tadi siapa? Kalau ke kita nih laki-laki, ibu kita, adek kita, ke kita nih, nggak usah sebut perempuan, orang ke kita kok. Kakak, adik, Iya. Ibu, kakak, adek, nenek, uwa, bibi, bibi, nenek, mertua. anak. Iya. Orang tua ke anak, iya benar. Iya benar. Iya, Pak Adi punya anak perempuan ya. Nah, itu Jangan nggak dinikahin, batal. Pak Adi. Dinikahkan. Menikahkan. Menikahkan baru boleh. Kalau menikahkan boleh. Jangan dinikahi. Iya.
Aduh. Coba serius, Ustaz. Iya, silakan. Udah saya aja dah. Jadi anak. Iya, gimana? Saya kawin seorang janda, Iya, nikahin janda. nikah. Tapi belum ditidurin. Heeh. Ya, Mhm. tiba-tiba dibawa ke kampung, anaknya cakep lagi nih. Oh iya. Gelo. Normal. Berubah haluan. Beda alamat itu, Ustaz. Sama jandanya nggak jadi anak. Beda alamat. Mhm. Tapi pisah dulu mamanya. Udah. Oh, udah pisah. Kan masih. Masih. Masih, tapi Pengen nikahin belum. anaknya juga. Hah? Belum kawin. Iya, Lah jangan pisah dulu mamanya. Ya dua-duanya disingkat. Iya, memang betul. Iya. Kalau pisah dulu mamanya boleh. Kenapa boleh? Karena belum berhubungan intim sama emaknya. Gitu ya. Jadi kalau seseorang nih, engkong ya. Engkong nih contohnya ya. Engkong nih nikah sama janda perempuan. Nikah pagi umpama engkong, nikah pagi jam 9. Habis nikah ke kampung, pulang kampung, umpama ke Garut. Ya, pulang ke Garut. Iya. Pas di Garut nyatanya lihat anaknya perempuan. Cakep. Emang kok kenapa? Demen juga sama anaknya cakep apa bohai? Gas kok. Pokoknya Si gas aja udah. Nggak usah lama-lama. Berubah ideologi. Ya. naksir. Nah, itu selama engkong belum berhubungan intim sama emaknya, boleh engkong menikahi anaknya tapi pisah dulu sama emaknya. Gitu ya. Pisah dulu sama emaknya, baru nikahin anaknya. Boleh. Rela dulu ibunya. Iya. Ya udah, kalau sama anak saya. Iya, jadi anak tiri itu haram untuk bapak tirinya atau anak tiri itu haram untuk ibu tirinya apabila ibu atau bapak tirinya sudah berhubungan intim dengan bapaknya atau ibunya gitu. Kalau belum berhubungan intim mah nggak apa-apa, masih boleh. Pindah alamat gitu bang. Iya. Kalau udah berhubungan nggak boleh pakai. Nggak boleh. Hah? Kalau udah berhubungan nggak boleh. Kalau udah berhubungan nggak boleh. Karena dapat maknya anaknya jadi gitu ya. Sekalipun bisa juga nggak boleh ya. Hmm? Sekalipun cerai nih. Nggak boleh. Maksudnya? Adik, Maksudnya udah berhubungan, Tapi udah tapi berhubungan. cerai gitu. bisa cerai, tapi kan tadi belum udah. Tapi udah berhubungan. Udah. Oh, nggak boleh. Kalau udah berhubungan sekalipun udah pisah nggak boleh tetap. Sama anak nggak boleh. Kan? Nggak boleh. Oh. Jadi nggak batal ya. Nggak batal jadinya. Sip. Lah. Jos. Luar biasa pertanyaannya gitu. Ini jadi pengetahuan bakal saya Ki. Siapa tahu kan saya pengen nikah sama janda kan Ki. Dulu anaknya. Takutnya cakep. Terus nah mahram di sini kan ada mahram keturunan, ada mahram susuan, ada mahram kemertuaan. Ya, ada mahram susuan, ada mahram kemertuaan. Selain mahram keturunan tadi itu 7 ya. Terakhir anak benar, ibu, anak, adik, kakak, uwa, bibi sama nenek. 7 itu mahram abad secara keturunan. Sedangkan mahram abad selain keturunan yaitu saudara susu sama kemertuaan ya, saudara susu sama kemertuaan. Kalau orang-orang seberang yang pakai suku-suku apa namanya? Saya. Hah? Madli. Apa? Marga kali kok. Marga. Marga. Tapi kalau di Sumatera seperti itu. Oh gitu. Iya, kalau mana Itu marga nggak boleh. Kita nggak boleh. Kawin sama yang Itu mah itu aja kali ya. adat gitu. ya. Iya, Adat. menghormati adat lah ya. Adat. Menghormati adat. Ge, mohon izin Ge. Ya betul. Nanya ini. Iya. Saya pernah dapat artikel ya Ge. Ketika seorang suami itu disusui sama istrinya, Mhm. apakah itu menjadi anak ya? Wah. Soalnya yang saya pernah dapat bapak-bapak. yang pernah saya dapat dari pondok ya Ge.
itu kayak gitu jadi anak. Cuman di artikelnya itu malah dibolehin gitu Kiai. Kalau suami itu disusui sama istrinya nggak jadi anak. Nah tadi kan saudara sepersusuan ya Kiai. Nyambung itu nyambung. Berarti pas rebutan punya anak kecil Pak RW. Pas punya anak kecil. Kayaknya hampir semua tuh di sini Iya, benar dong. Ini mah pertanyaan bapak-bapak yang Ini mah bukan anak lagi, ini mah baik awak. sekarang aja enggak. Oh. Enggak, Oh, berarti nggak jadi anak ya? enggak jadi anak. Jadi enak. Berarti jelas ini Kiai jawaban dari Kiai. Saya yakin udah. Enggak jadi anak. Masih boleh. Nyusul. Yang mau jadi anak itu kaulnya saz, ya. San. Iya, atau marjuh, pendapatnya lemah. Batas datang. Itu kan nyusunya bapak-bapak kan nggak bikin kenyang, Be. Bukan berarti Apanya? udah gede masih sepersusuan. Iya, jadi syarat-syarat jadi saudara susu itu benar, diantaranya usianya di bawah 2 tahun. Terus 5 kali kenyotan. Terus 5 kali kenyotan juga bikin kenyang. Gitulah kalau susuan itu suami ke istrinya lah kagak. Udah gede udah bangkotan. Lagi bayar kontan itu. Berarti kan kalau laki-laki itu khusus Kiai. Dari kecil sampai gede masih doyan susu. Kalau perempuan udah nyetop. Nah, jadi laki-laki menyentuh perempuan asing, orang lain yang bukan mahram, mahramnya mahram mu'abbad. Terus batal kalau tanpa ada penghalang. Ya, batal tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang jadi kalau nggak ada penghalang jadi batal. Kalau ada penghalang nggak batal. Umpama megang kukunya sama-sama panjang, ya suami istri kukunya sama-sama panjang, dia udah wudhu tapi tetap pengen pegang aja kukunya, nggak apa-apa. Karena yang batal itu bersentuhan kulit ya, yang batal itu bersentuhan kulit. Selain kulit nggak Berarti batal. kalau pelukan nggak batal ya Kiai? Ya kalau nggak ada yang kena kulitnya, Ketutup sama mukena Kiai. iya kalau memang begitu ya nggak batal. Tapi kumisnya kena enggak? Itu kan masalahnya kan. Kumis juga termasuk dari kulit ya Boy. Kalau kena kulit, kena mulut pasti. Ya aja susah. Air banyak ya. Udah udah lagi tolak. Wah, kayaknya mau nikah nih. Kacau amat. Atau umpama di sini contohnya walau kasurul wushu alal basyarati. Umpama dakinya banyak. Dakinya banyak sampai ada setebal gini. Ya dakinya setebal gini, dipegang dakinya bukan dipegang kulitnya nggak batal. Enggak pernah mandi. Biasanya 3 bulan itu Kiai kagak mandi-mandi begitu. Mandinya bulan Suro doang. Bacoran. Gacor banget. Terus sudah sama-sama dewasa ya, sudah sama-sama dewasa. Ya sudah sama-sama dewasa. Oh iya Kiai, saya mau nanya. Kalau nyentuh anak kecil kayak di umur 9 tahun itu gimana Mas? Ayo batal apa enggak? Nah itu. Nyentuh anak kecil, perempuan, Iya. ya batal enggak? Enggak kalau belum balik. Dibongsor anaknya. Nah, Udah berbentuk gitu. nah, Kalau dia belum dewasa, belum balik ya, belum atau enggak batal. Cuma kan kadang-kadang jadi ada salah gini. Batas seseorang itu dewasa
bukan usia sebetulnya ya. Usia itu kalau dalam istilah fikih namanya takribiyah. Takribiyah itu kurang lebih. Berarti kalau kurang lebih bisa kurang usianya dari 9 tahun udah dewasa, bisa juga lebih baru dewasa. Yang paling utama batas dewasa seseorang itu kalau untuk laki-laki ya udah keluar mani walaupun usianya di bawah 15 tahun. Begitu juga perempuan, yang paling utama dia itu udah dewasa keluar darah haid walaupun usianya di bawah 9 tahun. Nah, dikhawatirkan kita ini kayaknya bocah masih kecil nih. Belum tentu juga, karena sekarang itu bocah udah semakin pengaruh-pengaruh dari luar itu bisa mempercepat kedewasaan bocah. Iya. Kalau sekarang nih ya, jadi kayaknya kita kalau bersentuhan sama anak kecil milenial sekarang itu kayaknya mendingan batal. Ambil ke batal aja udah. Iya kayaknya. Karena orang sekarang kelas 1 SD aja orang udah pada udah kenal. Iya. Kecuali kita tahu bocah nih kelas 1 SD lu udah keluar head belum? Perempuan belum, bersentuhan ya nggak batal. Ya, tapi kalau kita nggak tahu, nah dimungkinkan. Kenapa? Karena kondisi sekarang begitu ya. Sekalipun dia di bawah usia 9 tahun, kemungkinan udah keluar haid. Gitu, gitu ya. Jadi kalau nyentuh anak kecil yang belum dewasa ya nggak batal. Kalau dulu bisa anak kecil di bawah usia 9 tahun belum dewasa bisa dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak pengaruh dari luar itu sangat kuat ya. Kemungkinan kalau begitu kayaknya batal ya, kemungkinan. Di sini kata Senawi Banten, wasyahwatu intisyaru dzakari lisyabi. Untuk laki-laki dikatakan ada syahwat, torpedonya meluncur. Ya, kalau torpedonya meluncur kencang itu berarti ada syahwat. Bangun berarti ya. Iya. Mulet. Nah, kalau perempuan ada syahwat itu mailul qalbi. Jadi hatinya udah diperhatiin sama lawan jenisnya, seneng. Nah, ini udah ada syahwat. Nah, makanya anak kecil sekarang itu perempuan terutama ya. Itu kalau SD udah ngerti dia. Genit-genit banget kayak. Iya, karena mendukung juga sih lingkungan ya, lingkungan mendukung. Makanya kayaknya kalau sekarang kita bersentuhan sama anak kecil perempuan mendingan batal aja kayaknya. Nyari aman ya gitu. Iya, kecuali kita tahu pasti dia belum haid. Terus kita bersentuhan, iya nggak batal gitu ya. Itu dikhawatirkan, bukan pasti. Saya nggak memastikan batal, nggak ya, dikhawatirkan kemungkinan dia udah keluar darah haidnya keluar karena faktor luar sangat kuat gitu mempengaruhi zaman sekarang. Terus penghalang pun nggak apa-apa, tipis ya, kayak penghalang yang tipis, kayak tisu ya, tisu tipis dia itu tisu. Kalau enggak yang tipis banget itu ada kan tuh, nah itu tetap nggak batal ya, sekalipun tipis itu nggak batal. Yang penting tidak bersentuhan secara langsung. Nah itu yang keempat. Terus yang kelima, masuk parjil adami bibatinil kafi wa masu halakoti duburihi halal jadidi. Menyentuh kelamin depan dan kelamin belakang dengan perut telapak tangan. Yang gini nih ya, ini yang nempel begini berarti batal nih. Yang nggak nempel nggak batal ya. Umpama
zakar gatal, Garuk. pengen digaruk tapi udah punya wudu, garuknya pakai pinggirnya begitu, nggak batal. Pakai ini Ge. Iya pakai pinggir atau pakai ininya Belakangnya. atasnya ya, Iya. nggak batal. Balik Ya. balik di sininya berarti. Iya nggak batal. Kulit Pokoknya luar. yang batal tuh yang begini tuh. Lapak. Coba beginiin tangannya. Lapak. Taruh Iya. juga ya seperti Iya apa? Kulitnya batal. Ini. Oh iya enggak. Itu kan dapat yang putih juga Pak. Enggak. Makanya giniin tangannya. Perut. Nah, yang nempel itu batal. Oh gitu. Yang nempel. kulit Oh berarti Kalau bukan kulit ini dapat sama soalnya kulit ini, putih, Pak. kalau yang putih Nempel. pokoknya batal gitu. Lapak. Iya emang juga. Tapi putih nggak semua. Iya kan ini pas putih tuh. Itu dikit yang putihnya. Lapak. Iya. Yang putih batal betul, maksudnya putih secara utuh. Iya. Pokoknya kalau begini, ini batal nih yang nutup nih. Ya yang nutup batal, yang nggak nutup nggak batal gitu aja. Oh, Sampingan enggak. Itu garuk. Ya ngapain aja? Galer, Nggak apa-apa. galer. Kalau digaruk pakai kain sih. Hah? Nggak apa-apa, ada dia pengalaman. lebih enak. Enggak lah. Apa gitu Kan Kiai? ada Lebih kerasa. Dengan pakai kain ya. Enak banget. Pakai ujungnya nggak batal. Iya. Pakai sampingnya nggak batal, pakai ini nggak batal. Yang batal pakai ininya. Perut. Iya perut. Perut telapak tangan ya. Jadi garuknya ngepel. Enak banget. Kalau garungan garuk. Pakai sarung malah nggak Kalau apa-apa. garuknya gini batal Pak. Mulai contohin lagi. Mulai. Ampun. Garuknya kencang sampai bangku. Bulet. Wah, garuknya enak banget. Laki-laki, perempuan, dewasa atau kecil, hidup atau mati sama aja tuh mah. Batal semua. Kelaminnya gitu, kelaminnya udah putus umpama kita pegang batal kita. Yang punya kelaminnya, Tidak. ya lo orang kelamin udah putus. Ampun. Terus kalau dubur yang mananya dubur? Tuh dubur yang kisut. Oh, yang kis. Kalau kita cebok yang kisut, Iya, yang bulat tuh bulat. Nah itu yang batal. Kalau bukan itu nggak batal kayak pantat ini nih apa lembarannya nih, lembaran itu nggak batal sampai sini. Kan bagaimana bentuknya? Begitu tuh gitu ya. Kan bentuknya begitu tuh. Iya. Tuh ya. Iya, gitu. Nah itu yang ininya nggak batal. Yang batal itu yang kisut yang bulat, yang pada kisut. Yang Ya. kecil yang batal. Yang bulat. Iya, yang kecil. Yang Kalau yang kecil. gede kagak batal. Ini ayam. Kemarin itu Ayam. Sampai gerang-gerang. Terangin aja. makanya gua kalau Vicky seneng banget. Pak Kiai, Ya, nanya Pak Kiai. silakan. Nanti kalau duduk begini tidur nggak batal pakai ya? Ya tegak. Selagi Tegak tegak. begini. Iya selama tegak sampai bangun. Tapi kalau sampai Doyong. nggak doyong, ngimpi dia, terus ngiler, liur, itu Oh, nggak gimana? apa-apa. Nggak apa. Kalau ngimpi bukan udah hilang akal pakai. Hah? Kan bukan termasuknya hilang akal. Kalau udah ngimpi kan udah pulas banget ya. Kan tidur, itu kan tidur berarti kan? Berarti tidur kan? Iya. Kalau tidurnya tetap ya nggak batal. Walaupun sampai pulas gitu. Nah iya, yang penting tetap duduknya. Oh, Oh, berarti iya. diambil Iya, hukumnya karena duduknya tetap. iya. Ya duduknya tetap begini, ya nggak batal. Mau dia ngimpinya Enak. gimana juga nggak batal. Nyambung lagi tuh. Lebih enak-enak. Oh sebelah waktu itu di Batam ada yang begitu tuh, kayak ngiler-ngiler gitu. Nggak apa-apa. Oh pakai. Enggak tidur aja ngiler. Bawaan. Metik gitu. Jadi selama tidurnya duduk tetap, mau bagaimanapun dia keadaan tidurnya itu nggak batal. Ya nggak batal. Sekalipun ilernya banyak segayung.
Itu Gey ada Gey. Hah? Kakak kelas saya lagi ngaji Gey, itu dia emang ngantukan Gey. Oh, gitu. Itu sampai ngiler. Pas ngilernya turun ya Gey. Langsung aja digituin Gey. Saya kalau lagi ngaji bahan bakal bikin saya seger ngeliatin dia itu. Allah Akbar. Iya. Jangan sampai jatuh. Sayang saya. Ya, terus apa lagi? Udah itu 5 habis yang membatalkan. Oh, iya. Pak Kiai nanya Iya, Pak Kiai. iya. Itu kan ada juga kalau apa duduknya begini nih Pak Kiai. Ini kan keangkat nih. Kata Oh itu mah enggak Nggak apa-apa ketutup. Enggak Berarti ketutup berarti batal. lubangnya, batal. Iya makanya saya gitu kan ada yang Mm-mm. Karena kesempitan gitu Gey. Kalau begitu mah enggak ketutup lubang ininya, iya. lubang duburnya. Ya, berarti batal Pak Kiai. Batal itu mah enggak ketutup kan. Kecuali dia duduk di atas punggung kambing atau punggung Oh, iya. kebo Otak. atau punggung sapi, itu nggak batal. Dia duduknya di sini begini, ketutup pasti ininya kan. Iya, rata semuanya. Kalau nggak batal, nggak justru nggak batal, karena ketutup jadinya nggak kebuka. Kalau tadi duduk begitu kayak tahiyat awal, ya itu kayaknya ada yang kebuka, itu nggak tetap duduknya. Kalau punggung kambing kan agak lanjut ini jadi Iya, makanya jadi tutup. kesumbat gitu ya. Ada hubungannya. Lowongan. Lowongan kerja. Iya. Ya terus ada lagi silakan. Mahasiswa, ya mahasiswa. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Termasuk Pak Kiai sama kayak yang udah punya wudhu tapi dia batuk. Terus? Saking seringnya batuk, bundar mandir gitu kan, wudhu. Karena kan batuk itu kan memicu mengeluarkan urin, Hmm. kan. Oh iya. Ya kan, terus yang mau saya tanya, Alhamdulillah. sampai akhirnya dia itu merasa capek kok batuk terus nih gitu ya kan. Ya udah akhirnya diterusin sampai di tengah sholat pun dia masih batuk, terus batuk ada suka gitu ya kan. Sampai kan itu nggak sengaja mengeluarkan gitu. Iya, terus? Nah, akhirnya sampai dia tuh berpikir sebenarnya sih saya batal tapi saya tanggung gitu, kayak gimana gitu. Kalau dia udah tahu yang dia batal, dia dosa berarti. Nah, iya, tapi dia posisi dia di tengah-tengah Sholat. tengah-tengah sap itu Ya, sangat maaf. sulit untuk melewati itu. Itu nggak apa-apa, nggak diharamkan Nah, lewat maksud depan saya orang itu, sholat, nggak iya. diharamkan. Karena itu posisinya mendesak ya, itu posisi mendesak. Enggak, kita ngelewatin ngelangkain orang sholat nggak haram itu mah. Karena kan itu batal kitanya, nggak apa-apa. Kecuali kalau sengaja
sengaja ya gitu. Kenapa? Kalau sengaja misalkan begini gitu, karena ada orang sholat gitu gitu, sengaja gue lewat kayak gitu misalkan gitu. Itu yang saya tahu, bahkan itu ya gitu, mohon maaf ini gitu, mungkin karena saya dulu masih Awal. tercemar sama otak-otak teroris lagi. Itu darahnya halal gitu. Orang kalau udah tahu ngelihat ada orang lagi sholat, dia ngelewat gitu sengaja, itu orang yang lewat darahnya halal itu gitu. Apakah benar itu gitu? Yang dimaksud nggak boleh lewat di depan orang sholat itu lewatnya di batasan sujud, Iya di depan. ya, di batasan sujud, di batasan sujud. Umpama panjangnya segini, ya segini. Kalau dia berdiri buat sholat pasti segini doang sujudnya. Nah melebihi ini lewat nggak apa-apa. Ya makanya orang sholat kalau bisa pakai apa? Pakai sutro, ya namanya dalam istilah fikih itu sutro. Sutro itu yang kita taruh di samping kita, batasan buat kita iya. sholat. Sepanjang apa? Nah udah ada batasan itu, orang lewat di depan batas kita nggak apa-apa. Iya. Jadi ada orang lewat nih, kita lagi sholat di depan kita nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia lewat seukuran tangan kita lah, seukuran tangan kita nih, dia lewat di sininya. Nah ini harus kita cegah. Oh, iya. Ini Kita juga cegah dulu, jangan kita diemin, kita cegah dulu. Jangan langsung kita diemin, jangan. Kita juga cegah dulu. Udah begini aja tangan kita, masih dia nggak paham. Ya, jadi pengertiannya nggak boleh lewat di depan orang sholat sebatas ini, kan kita sholat sebatas gini. Nah kalau dia lewat segini tuh nggak boleh. Itu pun kalau dia lewat kita jagain dulu, jangan kita diemin. Kalau kita diemin justru kita jadi sengaja ngituin dia lewat, gituin dulu sama kita. Kalau anak kecil Pak ya? Nggak apa-apa, anak kecil mah biasa. Ya, yang sering ya Pak Iya. sana itu berlari-lari ini. Iya. Oh, berarti memang belum punya hukum ya. Iya. dulu juga saya pernah itu kayak pas lagi sholat Jumat, itu bapak bawa anaknya sampai ke belakang. Lah nengok Kiai, diambil anaknya, ditarik, habis itu ngelanjutin lagi. Kalau dadanya nggak berubah nggak apa-apa. Iya. Nengok Kiai, ambil begini. Kalau dadanya nggak berubah, ya. Nggak ke belakang ya. Ya, jadi kan dada harus ke depan. Jadi yang dimaksud menghadap kiblat untuk orang sholat ketika berdiri adalah dadanya, Oh iya gitu. gitu ya. Ketika berdiri sama ketika duduk. Nah makanya kalau lagi salam, assalamualaikum dada dulu baru gini, ini batal. Oh iya itu juga kayak itu. Iya batal. Nah makanya jangan dada dulu, muka dulu, baru dadanya nggak apa-apa. Oh. Jadi yang dimaksud menghadap kiblat ketika sholat berdiri itu dadanya sama duduk. Jadi kalau dadanya nggak, kita lagi sholat di ruang tamu, ada orang nih, iseng umpama kita tengok-tengok gini nggak apa-apa, nggak apa-apa begini ke atas gini nggak apa-apa. Yang penting dadanya Tetap lurus. tetap lurus, ya tetap ke atas, itu ke depan ya, tetap ke depan. Nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja mah tetap aja batal ya gitu. Agak ada tamu kan. Enggak. Apa dia nengok Nggak gitu deh. apa-apa, nggak batal, gitu. cuma makruh. Mengurangi. Makruh aja tapi nggak batal ya. Kali gitu Kiai, saking pengen Enggak. ngapalin ilmu dari Kiai gitu. Nah, tapi kalau lagi sujud sama lagi ruku itu yang menghadap kiblat yaitu moncongnya. Kepala ya gitu. Ya moncongnya pokoknya. Oh, iya. Jadi kalau dia umpama dibelokin sama temennya ke arah jam 10, dia diam aja dia batal. Tapi kalau dia dibelokin langsung balik lagi nggak batal. Begitu juga umpama kita lagi sujud dikerjain sama temen diangkat, dibelokin ke angka 2, balik lagi nggak batal. Tapi kalau kita dibuka angka 2 diam aja, batal. Oh. Itu yang dimaksud dengan menghadap kiblat ya. Yang dimaksud dengan menghadap kiblat begitu. Terus kalau yang masjid 2 kiblat itu gimana Ki? Kan ada itu ya Ki. Di mana sih? 2 kiblat.
Di Mekah kalau nggak salah itu Ki. Coba cari dulu ya. Oh iya. Gaji dulu dong. Belum ada datanya. Kan nengok. Bisa. Abang mau ada pertanyaan? Juga. Sedikit dah. Oh iya. Banyak aja Mekah. Lagi. Ngolah tadi. Terakhir. Apa? Gong mau nanya apa, Gong? Kosong. Orang jadi imam harus batal. Jadi imam terus batal. Nah, Iya. kan sendiri yang merasa ya. Mm. Lebih baik kita ingkir aja gitu ya. Nyingkir. Ya minggir. Misalkan Karena dia batal imam. imam. Makanya orang jadi imam di belakang harus orang yang bisa. Iya. Bisa Iya. jadi maju gitu. Iya. Naik maju. Ngasih kodenya kayak gimana? Mungkin kayak gitu. Imamnya aja ngomong. Yang nggak perlu ngomong juga harusnya paham. Kode. Iya. Ya sama kesel aja ya. Saya udah tahu turun tangan gitu pokoknya tanda ya. Supaya dia maju sedikit gitu jadi imam. Iya, maju sedikit aja, nggak perlu maju langkah banyak. Nah ini masalah ngelangkah pun hati-hati. Ngelangkah jangan begitu, itu batal kalau begitu. Langkah begitu batal. Yang nggak batal tuh Sekali-sekali. ada jeda, selangkah jeda, kesini lagi, langkah lagi jeda, kesini lagi gitu. Kalau langkahnya Panjang. Cepat. Jalan. itu mah batal. Itu mah jalan dia. Iya, betul, cukup selangkah aja. Selangkahnya boleh ya. Boleh, udah Asal- dia udah dianggap yang penting salat berjamaah itu tumit ya. Kalau kaki tumit si imam di depan, tumit makmum. Itu udah sebut berjamaah. Iya. Kalau ada pintunya kok langsung keluar. Apa? Kalau susah lah. Itu udah pinggir aja udah lah. Mojok. Iya. Takut ganggu konsentrasi ya, Bang. Udah nggak ada lagi ya? Ya. Ya mudah-mudahan mudzakarah kita pada malam hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita khususnya. Ya umumnya kalau bisa kita sampaikan ke umat silahkan sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Lana khamsatun nadfi biha harral abail hatimah Mustafa wa Murtada wa ibnuhuma wa Fatimah. Lana khamsatun nadfi biha harral abail hatimah Mustafa wa Murtada wa ibnuhuma wa Fatimah. Lana khamsatun nadfi biha harral abail hatimah Mustafa wa Murtada wa ibnuhuma wa Fatimah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.